Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Aileen. Silakan dimulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman, serta dosen-dosen yang mengikuti webinar pada kali ini. Sehat semua nggih, insya Allah. Bisa datang berarti insya Allah sehat. Oke, sebelumnya yang terhormat Bapak Ibu dosen dari D3 Teknologi Industri maupun S1 Teknik Industri serta dari jurusan lain. Kemudian yang saya hormati seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan acara webinar Upgrade University dengan tema penerapan teknologi industri dalam teknologi FMCG. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan saya Aileen Maharani di sini sebagai moderator. Alhamdulillah saya sudah lulus barusan banget. Jadi saya sudah bukan mahasiswa tapi alumni, baru saja alumni. Kemudian teman-teman seperti yang kita ketahui, industri FMCG itu merupakan fast moving consumer goods, adalah salah satu sektor yang tumbuh paling cepat dan paling dinamis. Dengan adanya perkembangan teknologi industri, proses produksi, distribusi, hingga pemasaran kini mengalami perubahan yang besar. Melalui webinar pada pagi hari ini, kita akan menggali bagaimana teknologi tersebut diterapkan secara nyata, tantangannya, serta peluang pada masa depannya. Kemudian sebelum memasuki pemaparan materi dari narasumber, izinkan saya membacakan profil singkat narasumber kita pada hari ini. Saya akan share screen sebentar ya. Apakah sudah terlihat teman-teman untuk share screen-nya? Sudah, Aileen. Sudah terlihat. Baik teman-teman, beliau merupakan kata yaitu Bapak Muhammad Arif Fatah, AMDT. Beliau lahir di Klaten pada tanggal 18 Februari tahun 1997 dan saat ini berdomisili di Kabupaten Tangerang. Bapak Arif Fatah merupakan seorang profesional di bidang Fakulti Engineering dengan pengalaman lebih dari 4 tahun dalam pembangunan fasilitas produksi serta pengembangan flow produksi. Selain itu, beliau dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan juga mampu bekerja efektif dalam sebuah. Untuk latar belakang pendidikan, beliau merupakan seorang alumni ahli media manajemen teknik industri Universitas Akprin Indonesia pada tahun 2020. Kemudian beliau merupakan alumni dari SMK Negeri 4 Kota Tangerang pada jurusan Teknik Gambar Mesin. Dalam perjalanan karirnya, Bapak Arif Fatah telah melalui berbagai bidang pekerjaan, mulai dari sales di Monix Group pada tahun 2018 sampai 2019. Kemudian beliau merupakan operator packaging di PT Saporia Kreasi Rasa pada tahun 2019 sampai 2020. Kemudian ada loss prevention di Mitra 10 Bitung ini di tahun 2020 sampai 2021. Hingga saat ini beliau menjabat menjadi bagian dari tim engineering di PT Paragon Technology and Innovation sejak tahun 2021. Beliau juga memiliki sejumlah keahlian teknis diantaranya Microsoft Office, SPSS, WinQSB, AutoCAD 2 dimensi atau 3 dimensi, Revit manajemen bahan baku, serta pengalaman sebagai project manager. Dengan pengalaman dan kompetisi tersebut, kita akan bersama-sama mendapatkan banyak wawasan mengenai penerapan teknologi industri khususnya dalam sektor FMCG. Demikian profil singkat pemateri kita. Untuk itu mari kita sambut pemateri kita. Monggo kepada Bapak Muhammad Arif Fatah AMDT. Waktu dan tempat kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bapak? Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fatah. Saya sekarang sedang bekerja di PT Paragon Technology and Innovation. Dan jabatan saya sekarang sebagai Engineer Manufacturing Development. Gitu.
Teman-teman, disclaimer dulu, mungkin hari ini kita sharing-sharing aja berdasarkan pengalaman yang saya dapat selama saya bekerja setelah lulus dari Universitas Akprin Indonesia gitu. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu, teman-teman. Ya, Pak. Monggo. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Oke, sebelumnya untuk tema hari ini yaitu keilmuan teknologi industri dalam industri FMCG. Dalam industri FMCG, saya berkecimpung kurang lebih di 5 sampai 6 tahun, baik itu sebagai operator, sales, admin gudang, ataupun sekarang engineering. Eh, Sedikit background saya lulus di Akprin pada 2019, tapi wisuda di 2020. Sebelumnya saya SMK Negeri 4 Kota Tangerang. Pengalaman kerja saya, ini pengalaman kerja yang menurut saya berbeda-beda terkait dengan industrinya berbeda-beda, terus juga eh, background perusahaannya juga berbeda-beda. Jadi saya dapat mengambil ilmu banyak di industri-industri tersebut. Oke, eh, memasuki kepada materi hari ini, keywordsnya yaitu FMCG dan teknologi industri. Apa sih pengertian dari FMCG sendiri? FMCG adalah barang konsumsi yang memiliki perputaran cepat di pasar. Artinya produk tersebut dibeli, digunakan, dan diganti kembali dalam waktu yang singkat oleh konsumen. Contoh-contoh produknya apa aja sih sebenarnya? Makanan, minuman, terus juga oral care, personal care, skincare, kosmetik, dan lain-lain. Itu contoh-contoh produk FMCG. Kemudian, teknologi industri adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana mengintegrasi manusia, mesin, material, metode, dan informasi untuk menciptakan sistem produksi dari layanan yang efisien, efektif, dan berkualitas tinggi. Kemudian yang selanjutnya, apa sih relevansinya antara teknologi industri dengan industri FMCG? Ini faktor relevansi dan disiplin. Yang pertama yaitu desain produksi, desain sistem produksi. Desain sistem produksi adalah proses untuk merancang bagaimana suatu produk akan dibuat dan mulai dari tata letak fasilitas, urutan proses, penggunaan mesin, tenaga kerja, hingga aliran bahan dan informasi. Nah, biasanya desain sistem produksi ini tuh banyak diisi oleh dari teman-teman teknik industri, teknik mesin, dan teknik kimia. Karena memang secara disiplin atau kuliah itu dipelajari. Sebenarnya hampir semua teknik mempelajari, tapi di industri yang sekarang saya dalami dan saya kerja, itu orang-orang di departemen tersebut diisi oleh dari teman-teman dari teknik industri, teknik kimia, dan teknik mesin. Yang kedua yaitu optimasi rantai pasok atau supply chain optimization. Yang pertama yaitu adalah proses meningkatkan efisien dan efektivitas ke seluruh aliran barang, informasi, dan dana mulai dari pemasok bahan baku, produksi, distribusi, hingga ke konsumen akhir. Tujuannya yaitu biasanya untuk fast distributing atau biayanya rendah. Itu tujuan dari supply chain optimization. Yang ketiga yaitu pengendalian mutu atau quality control. Quality control adalah kegiatan sistematis untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Nah, biasanya kita itu menggunakan atau mengimplementasikan yaitu TQM dan Six Sigma dan ISO. Eh, Dan Six Sigma dan ISO setahu saya juga sudah banyak dipelajari di teknik-teknik lah ibaratnya gitu. Terus yang ketiga yaitu automation dan yang keempat yaitu automation dan digitalisasi.
otomasi adalah untuk membantu pekerjaan manusia menggunakan mesin atau robot atau sistem kontrak otomatis. Tujuannya mengurangi kesalahan manusia, mempercepat produk, dan meningkatkan konsentrasi mutu. Sedangkan untuk digitalisasi, yaitu proses mengubah data analog atau data manual untuk dibuat secara digital untuk meringankan pengguna-penggunanya dan mengintegrasi informasi secara real time atau sistem produksi logistik yang secara logistik, produksi dan manajemen. Tujuannya untuk smart factory, terus juga real time kita bisa lihat data-data, oh produksinya sudah sampai mana gitu-gitu sih. Terus kemudian implementasi apa aja yang biasanya diterapkan dari keilmuan teknologi industri di industri FMCG. Yang pertama di bidang manufacturing dan produksi, yaitu otomasi mesin produksi menggunakan robotik, sensor IoT, dan menjaga konsistensi kualitas. Yang, sorry, sebentar. Yang kedua yaitu lean manufacturing, yaitu diterapkan untuk mengurangi limbah, pemborosan waktu, bahan baku, dan energi. Karena eh, perusahaan-perusahaan FMCG itu selalu menerapkan zero waste. Nah, zero waste itu biasanya kita gunakan atau kita terapkan itu dengan PDCA, Plan, Do, Act, dan Control. Control and Action, sorry. Yang ketiga yaitu predictive maintenance. Apa sih fungsinya? Fungsinya agar kerusakan itu dapat kita maintenance. Dalam arti sebelum ada kerusakan kita sudah beli bahan baku atau materialnya biar tidak ada waktu tunggu untuk perbaikan mesin gitu. Yang kedua yaitu supply chain management. Eh, Implementasinya yaitu penggunaan sistem ERP untuk memantau stok bahan baku dan produk jadi secara real time. Yang kedua yaitu WMS, memudahkan pengguna logistik dan distribusi cepat ke pasar. Yang ketiga RFID, memastikan akurasi dan data inventory dan dalam pengiriman. Jadi ketika teman-teman admin atau teman-teman eh, forklift ketika mencari barang di gudang, baik itu barang jadi ataupun bahan baku, sudah by barcode. Jadi tidak ada yang ketukar dan lain-lain. Dan data itu real time terus berubah agar teman-teman dari procurement itu bisa memesan kapan waktunya memesan atau kapan waktunya pengiriman seperti itu. Yang ketiga yaitu quality control yang kita pakai yaitu banyak sebenarnya. Kalau di industri yang saya sedang geluti yaitu di kosmetik yaitu ada BPOM, terus SPJH, jaminan halal, ISO dan lain-lain digunakan untuk memonitoring, menganalisa kualitas produk secara statistik time. Yang ISO itu untuk menjadi standar dalam menjaga mutu produk, makanan dan minuman. Yang keempat yaitu pemanfaatan kamera visual system untuk inspeksi produk secara otomatis di lini produksi. Itu. Jadi sekarang dari teman-teman produksi itu sudah sangat sedikit pengecekan yang dilakukan secara manual. Semuanya sudah menggunakan kamera visio agar memudahkan dan tingkat ketelitaannya sangat tinggi gitu. Kemudian yang keempat, product innovation dan R&D. Pemanfaatannya adalah data konsumen yang kita gali di pasar untuk mengembangkan produk kita gitu. Sebagai produk-produk baru atau contohnya di produksi yang sedang saya geluti itu apa sih warna-warna kesukaan atau warna-warna yang cocok untuk penduduk Indonesia dari segi bedak, lipstik dan lain-lain. Itu biasanya kita tanya ke teman-teman toko, kita beri kuesioner dan lain-lain atau kuesionernya barcode dan lain-lain agar kita tahu nih keinginan konsumen tuh dominannya di mana kayak gitu. Yang kedua yaitu simulasi dan desain digital. Digunakan untuk menguji efisiensi proses sebelum diterapkan di pabrik. Jadi ada trial dan error sebelum kita produksi massal. Eh, Tujuannya apakah sudah sesuai dengan standarnya, terus juga keamanannya dan lain-lainnya. Jadi kalau di produksi kosmetik kita melakukan itu tuh kurang lebih 3 sampai 4 bulan untuk setelah trialnya baru bisa kita produksi massal. Karena berkaitan dengan
apalagi dengan kulit ya, konsumen agar konsumen terjaga baik itu dari segi kulit dan kesehatannya. Yang keempat yaitu kolaborasi lintas divisi, engineering, marketing, supply chain untuk mempercepat time to market. Jadi diskusi-diskusi kita sekarang tuh udah by kalau AP. Jadi di mana bottleneck-nya, di mana proses ini belum berjalan itu bisa kita lihat dari semua divisi gitu. Jadi kita akan tahu nih kita harus follow up kemana, eh, masalahnya apa, kita akan tahu dan itu jadi bahan diskusi. Karena sebelum-sebelumnya ketika kita tidak menggunakan SAP itu tuh kita eh, eh, harus cari tanya satu orang ini kenapa kenapa kenapa. Tapi ketika kita sudah menggunakan sekarang udah menggunakan SAP, data atau informasi sudah sampai semuanya. Jadi lead time bottleneck atau lead time yang memperlambat proses itu sudah kita ketahui sebelumnya gitu. Yang kelima yaitu sustainability dan green manufacturing. Sekarang hampir semua perusahaan sangat menggaungkan sustainability dan green manufacturing. Tujuannya untuk apa sih? Banyak sih tujuannya. Yang pertama pasti terkait dengan alam kita, terus juga energi-energi yang dapat diperbarukan, yang ramah lingkungan, itu manfaat-manfaatnya, terus eh, juga sebagai standar. Karena sekarang tuh sangat banyak perusahaan, terutama dari pemerintah, itu perusahaan-perusahaan besar sedikit dituntut untuk green manufacturing dan sustainability karena tujuannya sebagai contoh dan juga ada batasan-batasan yang mana ketika kita mau ekspor hal-hal tersebut tuh sangat penting gitu untuk dilihat atau sebagai market atau sebagai jualan marketing kita ke ekspor dan impornya gitu. Terus impactnya apa sih penerapan teknologi industri di bidang FMCG? Yang pertama yaitu production efficiency, kapasitas produksi meningkat, downtime berkurang, dan lead time lebih singkat. Downtime itu waktu tunggu. Jadi sebisa mungkin proses awal sampai akhir tuh waktunya sama sebisa mungkin. Jadi tidak ada faktor atau menunggu. Ketika kita menunggu butuh penyimpanan. Ketika kita butuh penyimpanan, area kerja kita akan berkurang. Jadi sangat penting teknologi industri atau di sini lebih lebih mengerucutnya ke desain atau tata letak fasilitas produksi. Itu sangat penting gimana efisiensi dan lain-lainnya itu biar bisa dia real time jalan terus, tidak ada menunggu dari proses satu sampai proses 2 sampai proses tiganya. Yang kedua, cost saving. Perusahaan dapat mencapai biaya produksi per unit yang lebih rendah tanpa mengorbankan kualitas. Nah, saya jujur baru kepikiran itu ketika bekerja di Paragon. Jadi teman-teman, kenapa sih kita mendigitalisasi terus otomasi? Ketika otomasi, kenapa harus dilakukan gitu kan? Selain ada keuntungannya buat perusahaan, tetapi ketika saya bekerja di Paragon, keuntungan itu sangat besar dan bukan cuma perusahaan saya yang merasakan, tetapi lingkungan sekitar pun merasakan. Jadi sampai sekarang event-event Paragon tuh lumayan sangat besar ya terhadap lingkungan dan lain-lain. Ternyata keuntungan yang didapatkan Paragon bukan hanya dinikmatin oleh karyawannya atau sering disebut di sini Paragonian atau dinikmati oleh owner, tapi dinikmati oleh masyarakat sekitarnya juga gitu. Jadi cost saving atau otomasi ini tidak melulu hanya menguntungkan perusahaan, tapi keuntungan perusahaan ini bisa kita salurkan atau kita bagikan ke orang-orang lain gitu. Contohnya dengan eh, Paragonian bergerak kalau di PT Paragon. Terus kalau mungkin kalau di perusahaan-perusahaan lain tuh seperti disebutnya, saya lupa. Mungkin itu. Terus yang ketiga, quality improvement. Quality improvement itu yaitu pengujian otomatis menjamin keamanan dan kebersihan produk FMCG seperti makanan dan kosmetik. Nah, yang tadi saya bilang, sekarang pengecekan tuh sudah sangat sedikit dilakukan oleh manusia. Karena ketika ada manusia, mohon maaf, faktor ketelitiannya
lebih rendah dibandingkan faktor ketelitian dari mesin. Jadi itu impact-nya. Yang ketiga, sustainability dan green manufacturing, yaitu produk hemat energi dan bahan mentah, mengurangi jejak karbon, mengoptimalkan penggunaan air dan energi terbarukan. Jadi untuk perusahaan-perusahaan besar sekarang tuh dituntut untuk air limbah digunakan kembali 100%. Tapi mungkin memang penggunaannya berubah, yang tadinya air produksi digunakan jadi air flushing, air taman, dan lain-lain. Terus eh, contohnya lagi yaitu boiler. Boiler-boiler sekarang tuh sudah tidak menggunakan solar, tapi menggunakan listrik. Sebenarnya listrik pun juga nanti akan ada emisi, tapi mungkin tidak langsung di perusahaan gitu. Yang ke masih yang sustainability dan green manufacturing, itu sekarang solar panel tuh udah sangat masif dan diharuskan gitu, karena itu lumayan bisa mengurangi pembayaran kita ke PLN, dan juga mengurangi PLN untuk mensupport kita besar gitu. Jadi eh, proses-proses yang masih dilakukan sekarang itu terkurangi dari solar panel tersebut. Yang kelima yaitu product innovation dan R&D, perusahaan lebih adaptif terhadap tren konsumen dan perubahan pasar global, mempercepat waktu peluncuran produk ke pasar, dan pengembangan produk baru lebih cepat melalui simulasi digital dan riset data konsumen. Nah, impact-nya lagi nih dari penerapan teknologi industri, yaitu eh, kita ketika mau mengirimkan kuesioner dan lain-lain, itu sekarang sudah cepat. Terus juga terkait dengan data-data konsumen, sekarang sudah masif nih digitalisasi di sosial media, apa keinginan konsumen dan lain-lain itu udah sangat masif gitu. Dan juga viral, ketika viral tuh produk kita akan dilirik gitu. Yang keenam yaitu improvement improvement HR skill dan productivity. Eh, Pelatihan dan integrasi teknologi membuat tenaga kerja lebih produktif dan berorientasi hasil. Jadi pelajaran-pelajaran atau mata kuliah di teknik industri, teknologi industri terutama, itu tuh sebenarnya semuanya bermanfaat bagi industri FMCG. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang mandiri, karena ketika kita ingin ke sesuatu tujuan, itu kita harus mendalami tersebut. Dan kuncinya di industri FMCG itu yang saya dapatkan, yang pertama yaitu kalian harus mempunyai core disiplin atau ilmu yang kalian sangat-sangat kuasai. Nah, itu jadi basic kalian, nanti yang lainnya mengikuti gitu. Jadi di sini tidak ada, mohon maaf, tidak ada orang yang bodoh, tetapi lebih tepatnya dari orang yang belum tahu sekarang menjadi tahu gitu. Siapa yang tahu duluan dan siapa yang tahu belakangan. Karena semua orang pintar gitu. Jadi di industri FMCG itu sangat-sangat diharapkan manpowernya tuh bisa segala hal gitu. Tapi di sisi lain harus menguasai satu disiplin yang kuatnya gitu. Jadi ketika kalian punya di situ, nanti dikembangkan dari core kalian kayak gitu. Terus kesimpulannya, teknologi industri bukan hanya tentang mesin, tetapi tentang sistem integrasi manusia dan teknologi untuk menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan dalam proses industri. Penerapan teknologi industri memberikan dampak positif bagi industri FMCG, mulai dari efisiensi biaya, peningkatan kualitas, inovasi produk, hingga keberlanjutan lingkungan. Oke, teman-teman, cukup sekian. Terima kasih. Jika ada yang ingin disaringkan, boleh. Monggo. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Arif Fatah atas materi yang sangat komprehensif tadi sebagai membuka wawasan kita mengenai bagaimana sih teknologi industri ini diterapkan dalam dunia FMCG. Kemudian teman-teman lanjut sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya boleh dipersilahkan hands up atau mengangkat tangan, atau mungkin boleh juga ketika ada kendala dalam membuka video bisa disampaikan lewat chat. Apakah ada teman-teman? Ini mumpung yang
apa ahlinya ada di sini nih. Jadi mau yang ditanyain terkait FMCG tentang Parakun juga boleh ya, Mas? Boleh, boleh. Atau kan banyak kayaknya ya yang masuk Parakun. Mau teman-teman boleh di-chat kalau sekiranya ada kendala dalam videonya atau ada audionya terkendala boleh di-chat. Oke Mas, daripada sambil menunggu nih ya Mas, mungkin aku juga maksudnya ada beberapa yang pengen saya cari tahu gitu Mas. Tadi kan mungkin saat pe- pe- pemaparan untuk quality control tadi itu Bapak tuh memberitahu kalau misalnya ternyata quality control di FMCG itu menggunakan fashion system, kamera fashion system ya Mas. Nah itu tuh kira-kira penggunaan kamera tersebut tuh seberapa penting bagi FMCG? Kok harus pakai kamera itu? Eh, jadi kalau dibilang seberapa penting itu sangat penting. Karena industri FMCG itu dia sifatnya cepat ya. Jadi mohon maaf, ketika PPM atau pieces per menit yang dikeluarkan untuk satu mesin itu sekarang di angka 200 sampai 500 per menit, Mbak. Jadi ketika menggunakan manusia, manusianya tidak sanggup gitu, Mbak, butuh lebih dari mungkin 3 orang untuk menguasai itu. Jadi investasi yang kita keluarkan untuk kamera video itu berbanding lurus dengan orangnya. Ibaratnya BEP-nya itu kapan sih kita gitu. Dan bukan hanya soal uang gitu, tapi juga soal quality ketika eh, orang melakukan pengecekan 500 produk dalam 1 menit, 3 orang itu kan sangat ini ya Mbak ya, sangat jelek lah kalau bahasa kitanya, sangat pusing gitu. Nah, gitu. Jadi sangat pentingnya di situ karena untuk menghitung real time juga sih Mbak. Jadi apakah mesin tersebut sudah dan lain-lainnya di situ diisi oleh orang, itu akan terjadi penumpukan. Ketika jadi penumpukan, proses sebelumnya juga terdampak gitu Mbak. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak sangat menjelaskan. Berarti ya apa sesuai dengan namanya ya. eh, itu tuh bakalan selalu ppm-nya per menitnya udah banyak. Jadi kalau misalnya menggunakan manusia itu udah nggak mungkin ya Mas. Sudah mungkin nggak sih atau sama sekali nggak mungkin nggak sih Mas? Eh, putus-putus nggak ya? Yang putus saya sama saya. Enggak putus-putus saya Lin. Oh, oh ya. Oh ini Kayaknya, ada yang bertanya. sebentar. Halo Arif, udah. Oh Iya, Mas Arif, coba, Bapak coba. Arif sudah. Sorry, internet saya sedang bermasalah. Gimana? Oh ya. Mohon maaf. Hmm. Tadi kan Mas apa Mbak Arif tuh menyampaikan kalau misalnya PPM-nya tuh udah sampai 200 produk ya Mas. Nah itu tuh kira-kira kan disebutkan juga kalau tadi alasannya tuh hanya jelek. Kalau tetap dikerjakan oleh manusia itu apakah bakalan terjadi pemborosan ya gitu atau kayak gimana? eh, Pemborosan waktu tuh pasti ada ya Mbak ya. Jadi kalau di kita disebutnya lead time bottleneck. Jadi lead time yang mengganggu proses sebelumnya. Contohnya tadi, misalkan satu orang hanya bisa dalam 1 menit mengecek 50 produk. Berarti kita perlu 6 orang. Ketika PPM kita 200 sampai 500 misalkan gitu ya. Kita perlu 6 orang. Ketika 6 orang terjadi penumpukan secara posisi kerja. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika tidak selesai, berarti kan 1 menit berikutnya nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Jadi Hmm. mesin yang di depannya tuh tidak bisa produksi, sedangkan mesin yang di depannya itu bisa produksi. Dan terus juga eh, permintaan dari customer itu pasti tidak bisa terpenuhi ketika proses tersebut itu eh, tidak berjalan dengan seharusnya. Contohnya, keinginan konsumen dalam 1 pekan tuh 10.000 atau 100.000 pieces. Tetapi karena kendala, kita cuma bisa mensupport 5.000 pieces atau 50.000 pieces gitu. Jadi ada setengahnya nih yang kita support. Produk-produk konsum FMCG ini, mohon maaf, itu tuh lumayan mudah tergantikan, Mbak. Mungkin Mbaknya bisa mengalami juga
ketika kita belanja di supermarket atau minimarket, ketika merek tersebut tidak ada, ya udahlah, nggak apa-apa kita ganti ke yang lain seperti itu. Jadi nanti berdampak terhadap penjualan kita juga. Jadi sebisa mungkin barang-barang di toko tuh tidak akan pernah terkurang atau semua tercukupi gitu, Mbak. Itu. Oh, paham Mas. Berarti benar juga ya kalau tergantikan itu karena mungkin di jenisnya itu tuh banyak merek-merek lain ya Mas juga ya. Halo Gimana, Mas Arif. gimana, Mbak? Ya. Jadi kan tadi kan Mas Arif bilang kalau misalnya ternyata kalau misalnya kita bottleneck terdapat bottleneck itu juga sangat mempengaruhi di penjualan karena mungkin memang nge-lag lagi ya Mas. Nge-lag teman-teman sebentar ketemu dulu ya Iya, teman-teman. nge-lag lagi. Ayo. Masih nge-lag gak ya Mas Arif? Halo, Mohon maaf. sorry, Iya. sorry. Oh iya. Ya, Gak apa Mas Arif. Jadi kan tadi Mas Arif tuh juga membicarakan kalau misalnya terjadi bottleneck dalam proses produksinya tuh bakal menghambat juga di bagian pemasarannya atau bagian penjualannya. Karena memang mungkin di jenis tersebut juga ada merek-merek lain sehingga gampang tergantikan gitu ya Mas. betul, betul sekali. Karena Oh. industri FMCG itu di Indonesia sekarang sudah banyak ya, baik itu eh, punya Indonesia sendiri ataupun yang sudah multinasional gitu-gitu sih. Jadi sebisa mungkin gimana caranya kita agar produk kita itu selalu ada di etalase-etalase toko gitu, bahasa kasarnya gitu kan. Karena kalau saya pun sendiri mungkin ya, ketika sabun atau sampo tersebut tidak ada, ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting mungkin yang anti ketombe atau yang harus meluruskan dan lain-lain. Yang penting si fungsinya sama, tapi mereknya tidak dilihat gitu. Jadi ketika dia tidak ada, pasti mudah tergantikan kayak gitu, Mbak. Jadi gimana caranya kita agar distribusi kita tuh berjalan dengan lancar semuanya kayak gitu sih, Mbak. Oke Mas, terima kasih jawabannya sudah sangat jelas bagi saya. Kemudian monggo Bapak Dr. Insinyur Variansyah, HBMM, diperkenalkan untuk bisa bertanya secara langsung. Monggo Bapak, suaranya belum terdengar. Selamat bisa dengar? Halo, bisa kedengaran, Mbak? Bisa, bisa. Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Eh, ini buat siapa tadi Mas Arif nih ya. Iya, Pak. Oke, Mas Arif, saya juga alumni nih, alumni Akprin. Cuman ya agak lama lah, alumni sudah jadul. Saya melihat di sini, saya membahas tentang suatu produk di dalam industri. Itu perjalanannya kan dari input, proses, output. Betul, Sepakat betul, kan? Pak. Betul. IPO ya, ilmu dasar informatika itu kita. Kemudian proses itu ada internal, Eh, dan ini Mohon maaf, Pak, tentunya suaranya ya putus-putus, Pak. karena yang itu besar, output kecil, biasanya sekarang gimana nih? Saya pindah tempat ya, pindah lokasi. Saya kebetulan di lagi di mall nih. Ini gimana, Mas? Bisa Mungkin ditangkap? Bapak tadi Ya, Halo? suaranya agak putus-putus, boleh diulangi? Nah, jadi saya mau bicara masalah industri produk ini, salah satu produk lah ya. Input, proses, ya, output. betul, Itu Pak. harus ada keseimbangan untuk menelitinya. Kalau misalkan output tak besar, berarti kita harus mundur ke belakang lihat prosesnya benar atau tidak. Betul, Pak. Yang bandingkan dengan inputnya. Oke, saya sekarang melangkah ke depan. Melangkah ke depan, tantangan kita di dalam pengendalian produk itu tentu banyak, Mas. Ya kan? Bermacam-macam. Nah, ini saya salah satu, ada 3 poin yang ingin saya bawa sama-sama kupas di sini. Pertama, tentunya kita harus punya inovasi, berinovasi. Ya, bagaimanapun supaya tidak membosankan, kita harus punya inovasi. Kemudian dua, produk kita itu mengenai kelayakannya di pasar. Ya, yang kedua dan yang ketiga kita membuat peta, peta perjalanan
Ini sekarang kan kalau lewat jalan darat mana kan banyak sudah para kita jalan itu. Nah, kira-kira menurut Mas Arif, ketiga-tiga poin yang saya sampaikan ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama, masalah inovasi. Kita inovasi langkah-langkahnya di dalam lingkungan kerja situ. Menumbuhkan inovasi kepada karyawan, mengangkat dia, nah, apa langkah-langkah yang dilakukan. Kemudian yang kedua mengenai produk tadi, kelayakan studi di dalam marketplace. Jadi kita melihat di pasar itu, apa yang harus kita lakukan. Dan yang ketiganya peta dan dalam memuat mapping, pemetaan. Mungkin 3 poin itu aja karena ini saya banyak sekali kalau kita mengikutinya. Terima kasih Mas, itu dulu sementara. Eh, Terima kasih Bapak. Mungkin untuk saya izin menjawab. Jadi eh, terkait dengan yang pertama yaitu terkait dengan inovasi. eh, Kalau yang saya sekarang sedang lakukan itu di PT Paragon Technology and Innovation itu Nah, kita nah, memang suara saya terdengar Pak? Terdengar Terdengar. kok. Terdengar, oke, sorry. Jadi di PT Paragon Technology and Innovation itu salah satu visi misinya itu terkait dengan inovasi. Apa sih yang dilakukan di PT Paragon Technology and Innovation? Atau yang saya lakukan di departemen saya? Yang pertama tuh ada sumbang saran. Kalau di sini ya, sumbang saran tuh berkaitan terkait dengan improvement atau perbaikan di area kerja dulu gitu. Jadi ketika kerja tidak nyaman atau ada kerja yang lebih baik dan lain-lain itu disumbang sarankan atau di kalau di kita di Paragon tuh diupload gitu. Kita mau melakukan apa, terus dampaknya apa, sebelumnya seperti apa, dampaknya seperti apa, itu yang kita lakukan. Terus ketika sudah dilakukan, itu tuh kita ada reward dari PT Paragon. Eh, Ketika dapat reward, setelah di-rewardkan, nanti dipilih beberapa improvement yang sangat signifikan berdampak terhadap keberlangsungan atau keberjalanan PT Paragon. Nah, itu tuh biasanya nanti kita ada presentasi lagi dan lain-lain. Itu tujuannya agar semua bisa merasakan kayak gitu. Yang pertama yang itu, yang kedua di kita ada namanya QIT atau Quality Improvement Team. QIT ini dilakukan oleh beberapa orang dari, mohon maaf, dari superior, dari tingkat atas sampai tingkat bawah gitu ya, sampai operator itu kita lakukan area-area mana aja sih yang bisa kita improvement itu. Dan sebenarnya untuk menciptakan improvement itu eh, atau inovasi itu kita berpikir harus menjadi intrapreneur. Jadi perusahaan atau yang sedang kita bekerja itu kita rasakan sendiri. Jadi rasa untuk memiliki itu sangat tinggi. Ketika kita sudah memiliki, kita akan melakukan hal-hal tersebut untuk perusahaan kita berjalan dengan baik. Gitu. Itu sih yang pertama terkait dengan inovasi. Yang kedua terkait dengan tadi marketplace ya kalau nggak salah ya. Jadi bagaimana sih menguji kelayakan produk kita gitu kan ya. Jadi kalau di yang industri yang saya sekarang sedang alamin, eh, pertama pasti kita melihat produk-produk apa aja sih yang sedang sangat diminati gitu ya. Contoh semisal lipstick, lipstick yang model apa sih yang sekarang nih? Oh, dia yang bahan dasarnya lebih glossy atau apapun itu. Dan sebisa mungkin kita jangan meniru gitu. Sebaiknya kita yang menciptakan produk-produk tersebut gitu. Jadi kita jadi trend market gitu. Dan menguji kelayakannya kalau di PT Paragon itu ke teman-teman Paragonian atau karyawannya. Jadi eh, ditawarkan sebagai eh, teman-teman, oh menggunakan produk ini selama berapa bulan, ada dampaknya atau tidak, produknya disimpan dulu untuk uji kelayakan dan lain-lain selama 6 bulan sampai 1 tahun. Ketika tidak ada berubah secara masif gitu. Mohon maaf, misal kita menggunakan bedak, oh jadi beruntusan dan lain-lain, berarti itu akan jadi nilai itu bahwa bahwa ketika kita jual layak nggak sih produk seperti ini nanti malah justru malah banyak komplain dan lain-lain. Jadi uji kelayakannya di situ. Jadi kalau misalkan dari Paragon selain uji dasar dari eh, baik bakteri dan lain-lain itu ada, tapi diuji ke manusianya itu biasanya ditawarkan ke teman-teman operator atau pegawainya
untuk menggunakan ini, tapi juga dengan notes-notes tertentu. Mungkin digunakannya kapan, terus habis itu gimana gitu-gitu sih. Jadi ada notes-notes tertentu agar dampaknya pun ketika amit-amit produk tersebut mencerdai atau malah melukai konsumennya kan bahaya juga ya. Jadi ada notice-notice tersebut sih gitu. Terus untuk yang ketiga terkait dengan peta, eh, tapi saya juga belum tahu nih peta yang peta dimaksud tuh peta apa ini? Peta distribusi atau gimana, Pak? Halo, Pak. Maaf Pak, masih di unmute. Hmm. Masih di unmute Bapak. Ya, jadi yang saya maksud yang kesini sesuatu yang pertama berarti program SS itu ya, yang selalu di dalamnya sistem saran mungkin itu yang dikembangkan terus tadi untuk mencari inovasi. Betul. Yang keduanya Jadi tadi mengenai marketplace itu, marketplace tadi berarti itu ya fokus utamanya masuk ke internal dulu ya, betul, Pak. internal Betul, betul, betul. perusahaan, baru ke Betul, betul. eksternal. Iya, nah, baru distribusi. Oke, Mas, kita saling share Oh, aja nggak apa-apa. Ini juga saya ada boleh, boleh, pengalaman Pak. lain, makanya saya ingin melihat beberapa poin. Berarti karena itu kan kaitannya SS itu banyak itu PKM, TKM segala macam kan. Betul sekali Nah, Pak. Itu nah, Pak. Itu nah, yang itu. sekarang TKMPN dan lain-lain yang sedang Iya, kita itu nah itu lakukan terus Pak. digalakan memang. Jadi itu Betul Pak. dipacunya Betul. di per individunya itu, individu Betul sehingga Pak. mereka keluar inovasi mereka itu. Kalau tidak tergerakkan. Dan itu yang diberi Ya, motivasi, diberi awards itu, piala segala macam biasanya. Nah, betul pengalaman Pak. saya menangani itu memang sampai juri internasional juga saya pernah ngikutin itu, jadi saling share di sini nggak apa-apa. Makanya saya tadi Siap ngelihat Pak. dulu, mudah-mudahan nanti bisa diinikan. Saya sudah Ya mengikuti Pak. tingkat Asia, tingkat ini sudah ini. Malah saya brepet saya tuh di share di situ di kualitinya segala macam. Ya Siap mudah-mudahan Pak. ini eh, bukan saya menguji, bukan saya menanya, tapi kita saling share aja ya. Siap Pak. Siap Pak. Saya Ya melihat di Pak. sana. Karena kita sama-sama satu alma mater kok di sini. Siap Pak. Oke, itu aja Mas. Makasih banyak informasi Terima dan kasih share-nya. Pak. Baik, terima kasih Bapak Dr. Insinyur Variansyah BMM. Kemudian ini ada Bapak Satya Bima Suharyanto. Monggo Bapak boleh diaktifkan speakernya, aktifkan mic-nya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ya Mbak, ini kan karena saya baru membuka grup alumni, jadi saya nggak sempat ganti background belakang karena posisi juga saya lagi-lagi di pekerjaan. Perkenalkan, Oke, Bapak. saya juga dari alumni Teknik Industri dari IST Akprin ya. Kalau tahun saya untuk sekarang jadi Akprin University. Untuk Mas Muhammad Arif Atas, saya mau tanya nih Mas. Kebetulan saya juga kan sekarang ada di divisi Finish Good Warehouse ya Mas, dari perusahaan saya kerja. Nah, untuk perlu diketahui juga untuk perusahaan saya ini kan masih belum menerapkan sistem ERP Mas ya, dan belum belum secara utuh untuk apa namanya itu, untuk pengintegrasian data gitu. Nah, eh, yang saya mau tanyakan itu apa ya Mas tantangan dalam mengintegrasikan data antar divisi. Jadi kayak dalam antara antara divisi produksi, warehouse, sales dan plantation ya. Kalau saya kan apa di perusahaan perkebunan, eh, itu tantangannya apa ya Mas ya? Mungkin bisa dibantu jawab Mas. Karena mungkin saya akan ngasih apa namanya masukan untuk eh, pembaruan Mas di sini Mas. Terima kasih. Eh, Siap Mas Bima. Salam kenal. Sepertinya kita satu angkatan Mas. Mas Bima S1, saya Diploma 3 Oh iya Mas. 2015. Iya. Jadi kalau tantangannya yang paling terbesar tuh gini. Jadi sebenarnya kan walaupun kita satu perusahaan, kadang-kadang culture antar departemen tuh berbeda ya Mas ya. Nah gitu. Yang pertama itu menyatukan data.
Data itu kadang-kadang terpecah-pecah tuh. Eh, Kalau sekarang mungkin pakai spreadsheet atau pakai Excel dan lain-lain itu terpecah-pecah. Nah, kita harus menggabungkan itu dulu tuh. Jadi menyatukan data yang pertama, menyatukan data, yang kedua visi misinya harus sama, Mas. Karena data itu mudah dicari tapi eh, apa ya, kenyamanan komunikasi itu yang harus dipastikan. Jadi integritas manusia, nah itu harus ada yang benar-benar pegang nih. Jadi semua divisi itu ngikut gitu bahasa kasarnya. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita belum terintegrasi itu tuh eh, mohon maaf ya, saling menyalahkan. Oh, barang ini belum sampai karena pemesanannya lambat atau procurement-nya lambat gitu-gitu. Nah, itu tuh divisi-divisi itu tuh harus benar-benar diintegrasi dalam arti secara komunikasi harus pendekatannya karena pendekatan antar divisi pun berbeda-beda. Jadi eh, Mas Bima harus menerapkan bahwa Mas Bima tuh sebagai owner atau sebagai yang mempunyai hal tersebut gitu, biar pendekatan ke departemen-departemen lainnya tuh lebih mudah karena ketika komunikasi atau Mas Bima sebagai bisa dibilang tuh jalur atau jalur komunikasi antar departemen, nah itu nanti semua apa kata Mas Bima yang baik gitu itu bisa diimplementasikan gitu Mas. Jadi kita komunikasi harus dikomunikasikan dengan baik, Mas. Karena pendekatan antar divisi itu akan berbeda-beda. Ketika berbeda-beda, nah itu biasanya tantangan yang sangat besar yang saya alami sekarang itu di situ. Komunikasi si A pengennya departemen A pengennya seperti ini, departemen B pengennya seperti ini. Nah, kita harus benar-benar cari pro cons-nya. Kita bikin datanya semuanya, jadi kita tanyakan satu-satu pendapat mereka seperti apa. Nanti kita simpulkan hal-hal yang baik kayak gimana gitu. Eh, dan yang ketiga pasti pembelajaran, Mas. Ketika diintegrasi, pembelajaran tuh tidak mudah. Harus pasti ada hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan gitu. Jadi ketika ketidaknyamanan itu pasti ada ketidaknyamanan di awal penerapan, Mas. Baik itu dari segi waktu, terus habis itu juga trialnya juga, komunikasi atau penyebaran informasinya juga karena apalagi hal-hal yang sudah terbiasa itu sangat agak susah gitu ya, bukan sangat susah ya, agak susah digantikan. Jadi budaya-budayanya tuh harus dihilangkan gitu, budaya-budaya. Tadinya cara kerjanya seperti ini, karena sudah ada yang baru, harusnya seperti ini kayak gitu. Jadi penerapan di situ yang sangat-sangat challenge atau ini dan perusahaan saya aja kemarin ketika perubahan sebelumnya menggunakan Odoo menjadi SAP, ini akan ada off sekitar 1 minggu. Memang perlu waktu gitu. Waktu-waktu itu tuh yang kemungkinan akan menjadi pengaruh gitu. Itu sih Mas. Oke Mas, berarti memang tantangan paling-paling utama itu ini Mas ya, komunikasi ya Mas. Berarti memang harus satu visi dulu ya. Iya Mas, ya data kan kalau data sepertinya lebih mudah dicari ya Mas ya. Data Iya tuh betul. Iya. lebih mudah dicari, ya mungkin perlu waktu tapi tidak sepanjang ketika komunikasi karena komunikasi itu nanti yang ketika waktu ini kita mau komunikasi tidak bisa. Jadi kita harus menjadi penengah gitu Mas, penengah agar semua ini bisa berjalan dengan baik gitu. Gitu. Jadi moderatornya lah Mas Bima tuh jadi moderatornya untuk membawahi teman-teman biar oh ternyata memang idenya Mas Bima tuh baik nih untuk mungkin memang pertama menyulitkan tapi nanti ke depannya akan lebih memudahkan gitu Mas. Kayak gitu Mas. Oh ya, oke, Mas, sama satu lagi Mas, ini kan saya minta rekomendasi Mas, aplikasi ERP selain SAP apa ya Mas ya? Mungkin kan saya akan coba eh, propose dulu ke atasan, mungkin saya bisa kasih saran gitu. Selain SAP mungkin ada aplikasi lain yang mungkin nanti bisa dipilih gitu Mas sama perusahaan Mas. Kalau untuk sekarang sih yang paling worth it atau rekomend mungkin kalau bertahap ya pakai Odo dulu Mas. Tapi kalau misalkan yang sekarang pasti lebih banyak sih. Tapi kalau saya cenderung ke SAP karena memang eh, berkaitan sama juga nanti mungkin bisa dikomunikasikan ke konsumennya atau vendornya Mas Bima, mereka menggunakan apa, biar sistem itu terintegrasi juga Mas. Jadi eh, lebih memudahkan komunikasi juga dengan
orang luar karena kan ini tujuannya bukan cuma buat internal ya Mas ya, tapi buat eksternal juga ya Mas ya. Jadi komunikasikan juga ke vendor-vendornya Mas Bima atau suppliernya Mas Bima, terus juga konsumennya Mas Bima. Mereka itu menggunakan apa dan coba cari jalan tengahnya yang baik gitu. Kalau misalkan terkait dengan rekomendasi, takutnya nanti tidak sesuai dengan keperluannya Mas Bima seperti itu Mas. Tapi untuk sekarang sih yang dipakai hampir di semua perusahaan mungkin itu SAP itu udah sangat sangat lumrah lah Mas lah gitu-gitu Mas. Itu udah lumayan. Tapi mungkin untuk industri menengah atau itu perlu dibicarakan lagi sih Mas. Mereka menggunakan apanya biar nanti itu komunikasi tersebut kan yang lebih memudahkan nggak cuma di internal tapi di eksternal juga Mas. Seperti itu. Oh iya. Oke, Mas, terima kasih Mas jawabannya. Semoga nanti eh, apa yang saya ajukan ke atasan bisa langsung goal gitu Mas. Karena memang Ah, tantangan terbesar saya di sini memang itu Mas ya. Kalau misalnya komunikasi antar divisi juga itu kurang dan memang budaya saling menyalahkan itu masih kuat sekali gitu. Kalau kalau ada masalah di sini sih mungkin ya saya di sini untuk coba untuk memutus itu gitu Mas. Oke. Oke Mas, terima kasih Mas ya. terima kasih sama-sama Mas. Terima kasih Mas Bima ya atas pertanyaannya. Kemudian Mas ini di kolom chat ini ada dua pertanyaan. Izin saya bacakan ya Mas. Sebelumnya mohon maaf saya terkendala. Saya Muhammad Tirta Najwan, salah satu mahasiswa teknik industri. Saya ingin bertanya, produk-produk ini kan bergerak cepat dan dibutuhkan oleh customer, Bapak, dalam industri FMCG. Dalam industri FMCG ini bagaimana cara mengatasi distribusinya, Pak? Oke, kalau terkait distribusi itu di kita tuh ada dua sistem. Ada itu sistem push yang kita produksi sebanyak mungkin dan sistem pull yang sesuai dengan permintaan dari customer kayak gitu. Nah, pemilihan distribution center, lokasi distribution center pun itu sangat berpengaruh eh, terkait itu. Dan di teknik industri, setahu saya itu belajar tuh terkait dengan penempatan kita akan menyimpan atau menaruh distribution center atau gudang kita akan di mana sih gitu. Nah kayak gitu. Nah itu kalau di perusahaan yang sedang saya lakukan itu kita membagi menjadi dua wilayah, wilayah barat dan wilayah timur kayak gitu. Dan juga eh, distribution center ini dipastikan harus ada di beberapa kota besar karena biar memudahkan dan juga kita harus melihat pasar juga Mas Mbak. Produk-produk apa aja yang laku di kota tersebut terus juga produk-produk apa aja yang kurang laku jadi kita bisa tahu nih pergerakannya atau fluktuasi permintaan atau order dari daerah-daerah tersebut gitu tapi terkait dengan eh, bergerak cepatnya gimana yaitu tadi menciptakan eh, pemilihan pemilihan distribution center atau area distribution center yang sangat bisa dijangkau oleh masyarakat banyak. Yang kedua terkait dengan pemilihan armadanya juga cycle armadanya. Nah, itu yang sangat bisa dibilang challenging. Karena kalau kita produksi banyak, cycle-nya kurang, nanti gimana caranya gudang kita kan pasti akan meningkat tuh ketika produksi banyak, cycle-nya juga banyak gitu. Gimana caranya kita menghitung cycle tersebut. Jadi kita bisa memenuhi konsumen tuh dalam berapa waktu. Nah, itu berdasarkan dari pengalaman atau diskusi dengan toko biasanya. Jadi di toko atau di situ kira-kira kebutuhannya gimana. Nah, kita itu punya cycle tersebut tuh berdasarkan dari data-data atau data history yang kita gunakan gitu, Mas, Mbak. Jadi data-data histori itu kita gunakan sebagai cycle kapan waktunya kirim, kapan waktunya mesan, kayak gitu. Nah, kadang-kadang mungkin kita juga harus melihat terhadap event-event gitu. Contoh tanggal kembar tuh kita pasti lebih 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 challenging lah. Kita dari segi produksi juga harus lebih meningkatkan. Jadi 1 minggu biasanya. Jadi 1 minggu sebelum tanggal kembar tuh biasanya kita pasti melakukan produksi yang lebih besar dan pengiriman yang lebih besar. Jadi kita harus bisa membaca histori-histori
dari marketplace, terus distribution center di setiap daerah, kita harus bisa baca itu. Karena ketika kita tidak punya data histori tersebut, nanti ketika menumpuk nih di salah satu kota, sedangkan barang tersebut dibutuhkan sama kota lain, nah itu agak repotnya di situ. Kayak gitu. Jadi kita harus berdasarkan histori juga, dan setahu saya juga di teknik industri juga belajar terkait dengan histori pemesanan dan lain-lain. Jadi sebenarnya sangat banyak ilmu atau keilmuan yang kita pelajari di kuliah itu, kalau saya mohon maaf tidak bisa berbicara di depan di jurusan lain karena saya juga teknik industri, itu sangat besar mata kuliah atau sangat banyak yang bisa diimplementasikan di dunia kerja seperti itu. Oke, Mas. Baik, sudah sangat jelas untuk pendistribusiannya tadi ya, Mas. Kemudian ini untuk pertanyaan kedua di kolom komentar. Lalu Mas Arief izin tanya, seberapa berpengaruh mata kuliah di kampus dengan pekerjaan Mas yang sekarang, terutama di FMCG? Mata kuliah apa yang harus didalami ketika ingin masuk ke dunia industri FMCG? Mungkin itu, Mas. Boleh dijawab. Eh, Sebenarnya terkait dengan mata kuliah apa sih yang sangat berpengaruh? Semuanya pasti punya pengaruh, eh, besar ataupun kecilnya pasti punya pengaruh. Tapi terkait dengan, kalau saya berbicara terhadap apa namanya, teknik industri, yaitu supply chain management, itu sangat 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 berpengaruh gitu kan. Terus kalau eh, sekarang departemen yang saya sekarang itu terkait dengan manufacturing development. Jadi manufacturing development di perusahaan PT Paragon tuh yang berkaitan sama seluruh kegiatan ekspansi produksi di PT Paragon. Nah, itu berkaitannya sama, kalau pelajaran di teknik industri itu ada dulu namanya PLTF atau PTLF gitu, perancangan tata letak fasilitas. Nah gitu. Nah mungkin juga saran untuk beberapa bapak dosen gitu ya. Dulu saya eh, prakerinnya tuh kita membuat suasana pabrik itu tuh menggunakan styrofoam. Nggak tahu sekarang masih atau tidak. Eh, nah, sebaiknya sekarang tuh sudah banyak simulasi-simulasi yang bisa kita gunakan, baik itu Revit, terus Simplex, terus juga AutoCAD, itu tuh bisa tuh sebagai acuan bahwa tata letak fasilitas tersebut tuh sangat optimal nggak? Jadi secara proses flow produksi itu gimana gitu. Nah itu juga sangat penting. Terus juga terkait dengan statistika karena kita menghitung data itu juga sangat penting gitu. Jadi sebenarnya sangat banyak lah terkait dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang bisa kita implementasikan di industri. Ergonomi pun sama, gimana caranya kita bekerja dengan baik dan tidak mengakibatkan kecelakaan kerja atau sakit yang berkepanjangan. Terus K3 pun sama, SEDM pun sama. Jadi sebenarnya sangat banyak mata kuliah yang eh, bisa diimplementasikan di dunia industri, tapi mungkin kita harus menggali minat kita di mana. Nah itu. Jadi eh, jujur gitu ya, mungkin kita sebagai mahasiswa kadang eh, ada mata kuliah yang kita seneng, tapi ada yang hanya gugur kewajiban, mohon maaf gitu ya, gitu, ngikutin aja yang penting gitu kan. Nah, yang senang, yang jadi sebenarnya semuanya harus dilakukan dengan baik karena nggak ada ilmu yang tidak bermanfaat, semuanya ilmu bermanfaat. Tapi di mana kita yang senang, nah itu yang kita lakukan, yang kita dalamin di situ tuh, hal-hal tersebut yang kita dalamin karena ketika kita senang melakukannya, pekerjaan itu akan terasa lebih mudah. Gitu. Oke, Mas Arief. Terima kasih ya, Mas Arief, atas jawaban-jawabannya dari semua pertanyaan yang sudah sangat jelas. Kemudian, teman-teman, kira-kira ada yang mau bertanya lagi, boleh masih dibuka ini untuk sesi pertanyaan. Hmm. Oh, ada lagi Oke, teman-teman yang izin oke, bertanya? mungkin saya Aileen. Oh iya, siap. Ya, terima kasih Aileen. Sebelumnya terima kasih ini kepada Bapak Muhammad Arif Fatah ya. Alhamdulillah sudah akhirnya bertemu waktunya ya Pak ya untuk mengisi dan memberi ilmu kepada anak-anak kita di sini. Gitu. Alhamdulillah tadi sangat bagus ya materinya. Bagaimana penerapan keilmuan teknologi industri maupun teknik industri ya tadi.
di dunia atau di industri khususnya FMCG gitu ya. Nah, sangat bagus tadi, terima kasih. Nah, mungkin juga ini memang tadi menariknya itu adalah apa ya, kaitan dengan produk ya, Arif ya, karena memang produk akhir itu selalu produk ataupun jasa. Nah, di bagian product innovation R&D tadi, Arif, itu kan ternyata pengujiannya juga dengan tim ya. Tadi saya dengar cerita ya, dengan tim. Itu berarti Arif, timnya merasa senang ya dapat produk-produk Paragon yang apa ya, yang bagus gitu ya, secara free gitu. Gitu ya Arif ya. Eh, jadi izin jawab ya Bu ya. Iya. Keuntungan bekerja di Paragon, Mm-mm. Paragonian tuh seluruhnya ya, seluruh lini departemen itu setiap tahun tuh kita dapat 3 kali Bu terkait dengan Hmm. produk Paragon dan Mm-mm. mungkin satu kalinya tuh kalau diuangkan tuh mungkin 1 sampai 2 juta, sekitar 1 sampai 2 juta, baik itu Wow. sabun cuci muka, parfum dan lain-lain itu memang Paragonian tuh dapat itu, tapi kita tidak bisa menjual lagi, tidak diperbolehkan menjual Hmm. lagi, jadi memang kita kita gunakan sendiri dan juga keuntungannya lain yang lain lagi, eh, kita sebagai Paragonian tuh kita mendapatkan ketika kita mau membeli produk Paragon kita mendapatkan diskon 25% dari harga yang sudah tertera kayak gitu Hmm. Bu. Dibilang senang ya pasti senang lah Bu. Karena di sisi lain kita juga bisa berbagi ke orang tua, ke tetangga dan lain-lain itu kita bisa bagi juga dan kita juga bisa pergunakan sendiri gitu. Dan yang saya alami kadang-kadang eh, periode sebelumnya belum habis saya sudah dapat lagi gitu. Nah, itu dia. Jadi bisa nyetok ya, nggak perlu lagi berbelanja. Eh, Mungkin untuk item-item Gimana? tertentu iya Bu. Item-item tertentu yang lain ya, selain produk yang Ya, dikasih gitu ya. betul betul Bu. Oke. Nah, itu pernah nggak Arif merasa apa ya, kan namanya masih pengujian itu berarti selalu mulus gitu ya Arif? Atau pernah ada yang, oh ternyata pas pakai selama 1 tahun atau beberapa bulan ada yang beruntusan atau akhirnya jerawatan atau seperti apa itu ada ya di situ. Terkait dengan seperti itu pasti tidak Mm-mm. pernah mulus 100% ya Bu ya. Mm. Eh, ada hal-hal tersebut tapi mungkin bisa kita tanggulangin itu karena kita pengujiannya internal Bu. Jadi Mm-mm. itu. Jadi mohon maaf bukannya kita menjadikan kelinci percobaan tapi Oh ya. kita pastikan yang sampai ke customer tuh sudah better dan aman gitu Bu. Jadi kita memang melakukan uji cobanya itu dan itu pun nggak semua karyawan ya Bu ya yang mau aja ya Bu ya. Yang Hmm. jadi kita kasih kuesioner siapa yang mau isi silahkan gitu. Tapi nanti ketika 1 2 hari terjadi memang tidak cocok ya sudah tidak digunakan lagi gitu Bu. Kalau yang Oh. cocok lanjutkan selama produk tersebut masih ada, tetapi kalau yang tidak cocok sudah nanti karena sekarang kan kita juga sedang berinovasi terkait dengan eh, pengujian kulit wajah ya Bu ya. Jadi Hmm. eh, nanti sekarang mesin yang sedang saya develop tuh ketika kita mendeteksi wajah sebenarnya cushion apa sih yang cocok, warna cushion apa, warna lipstick apa, warna bedak apa yang cocok untuk orang tersebut gitu-gitu Bu. Nah, kita pun ada pendeteksi itu kalau memang misalkan terjadi sampai sangat-sangat fatal ya pasti karena kita ada asuransi dan lain-lain kita berikan itu Bu kayak gitu Bu. Tapi kalau misalkan masih aman ya kita ya udah kita iniin aja bahwa mereka tidak diperkenankan untuk menggunakan lagi gitu karena jenis kulit tuh sangat berbeda-beda. Ada yang Mm-mm. sangat, mohon maaf, sangat tebel. Dia tuh mau pakai apa aja nggak jadi masalah, nggak pernah jerawatan gitu. Mm-mm. Sedangkan ada yang baru ganti sabun cuci muka aja sudah beruntusan gitu Bu. Nah kayak Mm-mm. gitu Bu. Jadi memang gimana caranya produk kita tuh aman digunakan untuk banyak orang gitu, halayak ramai dan diujinya tuh dari internal kita dulu Bu. Kayak gitu.
Oke, berarti kan nggak sampai keluar ya, nggak sampai ke eksternal kalau ada hal-hal yang memang akhirnya apa ya dianggap merugikan perusahaan gitu ya, Arif. Betul ya, Eh, betul Bu, betul. nggak akan sampai keluar ya kan, hanya internal aja ya. Iya Nah, Bu, terus harusnya seperti itu dan yang harusnya, diinginkan seperti itu Bu. oh iya, betul. Nah, terus ini kira-kira nih, tadi kan saya dengar 6 bulan sampai 1 tahun ya. Sebenarnya ideal untuk R&D dari sebuah produk itu berapa ya, Arif? Ideal waktu R&D-nya tadi uji coba dan lain-lain. Karena kan takutnya nih lagi mengeluarkan produk lipstick, ternyata kompetitor kita juga ngeluarin lipstick yang glossy gitu. Itu nanti gimana ya, Arif ya? Eh, jadi kalau terkait dengan R&D pasti kita Hmm. kalau dari jangka waktu biasanya kita nggak ada batasan sih Bu. Ya Mhm. semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Iya, betul. Tapi kan itu kan nanti berkaitan juga dengan hasil lab dan lain-lain ya. Nanti terkait dengan uji yang tadi trial terhadap paragonianya langsung gitu-gitu. Nah itu Mhm. sih. Tapi kalau lipstick tuh biasanya memang lebih cepat karena mohon maaf Hmm. dampak terhadap kulit di bagian mulutnya tuh tidak terlalu signifikan seperti bedak dan Oh, cushion gitu Bu, oh gitu. atau sunscreen dan lain-lain. Karena kalau lipstick tuh ya paling pecah dan lain-lain gitu ya Bu ya, Mhm. gitu. Dan bisa dibilang bahwa lipstick tuh ya mungkin sekarang bisa saya tanyakan ketika ibu menggunakan bedak itu Mhm. pasti dengan cocok dengan satu merek yang sama akan itu terus. Iya, Tapi betul. lipstick itu dia ibu bisa sekarang mungkin ibu punya satu bedak tapi punya 10 lipstick Bu. Kayak gitu Betul Bu. sekali, betul. Kayak gitu kayak gitu. Jadi inovasi yang kita lakukan biasanya itu satu pasti keluaran terbaru yang belum ada di itu atau yang kedua eh, misalkan sudah ada mereknya tapi Mhm. kok kenapa nih warna-warna tersebut tuh kurang laku? Coba kita Hmm. adjust lebih terang atau lebih gelap hasilnya nanti kita keluarkan lagi kayak gitu. Jadi revamp kalau di sini disebutnya revamp warna Bu. Penambahan Hmm. warna, penambahan set karena lipstick tuh sangat banyak banget. Mungkin satu varian bisa 24 set gitu-gitu Bu. Kayak gitu sih Bu. Iya. Jadi sebisa mungkin secepat mungkin inovasi itu dilakukan karena kita tidak tahu kapan kompetitor kita mengeluarkan produk tersebut Iya. gitu Bu. Iya, Gitu. betul. Jadi yang penting secepat mungkin ya proses Ya. R&D-nya itu tersebut ya. Oke. Betul Bu, proses R&D, trial simulasi produksi, hasil lab, Mhm. hasil semuanya itu bisa ini yaitu udah aman sih Bu, bisa langsung diluncurkan kayak gitu Bu. Dan memang ketika peluncuran produk pun kita menunggu timing yang tepat dan lain-lainnya itu juga Oh, ada pengaruh sih Bu. ya. Biasanya ada harga promo juga ya kalau untuk Iya Bu, awal-awal betul betul. penjualan, betul ya. Betul Bu. Oke, oke. Ya, baik. Terima kasih. Saya kembali ke Aileen. Baik, Bu Sekar, Mas Arief, terima kasih. Ini kemudian ada satu pertanyaan lagi, Mas, di kolom komen. Izin bertanya Pak Arief sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Hadi Prasetyo, salah satu mahasiswa teknologi industri. Izin bertanya, skill basic apa sih yang harus kita kuasai untuk menghadapi dunia kerja saat ini bagi teknik industri? Dan sepengaruh itulah FMCG dalam skill basic itu. Terima kasih sebelumnya. Eh, terkait dengan skill, dibilang berpengaruh ya pasti sangat berpengaruh. Ketika kalian punya skill yang sangat dibutuhkan itu kalian sangat amat akan dipertahankan gitu karena ya mohon maaf gitu di dunia industri pun juga sama gitu. Eh, dari pengalaman-pengalaman kerja saya di beberapa perusahaan gitu ya, eh, alhamdulillahnya semua kondisi industrinya atau kondisi rekan kerjanya tuh sangat-sangat menyenangkan baik itu di perusahaan sebelumnya ataupun perusahaan sekarang, tidak toksik lah bahasa kasarnya gitu kan ya, nggak ada yang cari muka dan lain-lain kayak gitu. Nah ketika hal tersebut memang ada ya skill itu yang sangat dilihat oleh atasan gitu ya sebagai nilai plus sih sebenarnya gitu karena eh, skill atau
basic apa yang bisa kita jual ke perusahaan agar perusahaan tersebut bisa mempertahankan kita gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan terkait dengan skill apa yang harus dikuasai, terkait dengan teknik ya, yang pertama tuh pasti kalau bisa sebisa mungkin kita, mohon maaf, bisa baca gambar gitu. Yang pertama itu bisa baca gambar, terus juga bisa baca diagram terkait itu, terus juga skill ya terkait dengan inovasi atau continuous improvement tuh kan, itu kan moto dari teknik industri tuh, continuous improvement gitu kan, itu tuh harus diterapkan tuh. Jadi bukannya tidak merasa puas ya, tapi karena perbaikan hari ini mungkin hanya A, tapi kita bisa besok lagi karena ketika dunia kita semakin luas, akan terlihat juga tuh kayak sekarang gitu, contoh yang sangat sangat saya alamin. Dulu tuh saya selalu melihat mesin tuh dari Eropa karena memang secara kualitas dan lain-lain tuh Eropa tuh jauh lah dibanding Asia. Tiba-tiba sekarang eh, Cina masuk, wah itu mereka inovasinya sangat-sangat sangat-sangat luas banget gitu ya. Dan itu juga mempengaruhi terhadap saya. Oh, ternyata sekarang tuh dunia tuh nggak cuma di Eropa loh yang bisa menciptakan mesin. Ternyata Cina pun bisa, lebih dekat, komunikasinya juga lebih enak, terus juga biayanya lebih murah. Hal-hal seperti itu tuh. Jadi memperkaya memperkaya wawasan itu tuh sangat-sangat berpengaruh gitu. Dan jangan pernah merasa bahwa ilmu kalian tuh udah cukup, tapi merasa eh, ya nggak apa-apa, baca terus, belajar terus, karena sekarang tuh pasti mesin aja diharapkan bisa melakukan banyak hal, ya begitupun manusia gitu. Seperti itu sih. Jadi terkait dengan skill, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kinerja kita di perusahaan gitu ya. Ketika kita ingin mendapatkan posisi yang lebih baik, lebih enak sesuai dengan fashion kita, skill itu yang kita kembangkan. Kayak gitu. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Arif Fatah atas semua insight, semua jawaban yang sangat amat jelas dan relevan, serta tentunya dapat membuka wawasan bagi kami. Setiap penjelasan Bapak benar-benar membantu kami memahami bagaimana sih ternyata teknologi industri ini tuh berperan atau terimplementasi kepada dunia nyata, yaitu apalagi di FMCG ya. Kami sangat mengapresiasi waktu, pengalaman, dan insight yang Bapak berikan pada hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa menjadi motivasi bagi kami untuk terus belajar dan juga mempersiapkan dunia yang akan. Sebelumnya memasuki acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara webinar pada pagi hari ini dengan membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sekali lagi berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Arif Fatah. Semoga kita bisa bertemu lagi di webinar berikutnya. Kemudian ini ada sertifikat, saya tampilkan sebentar ya. Sertifikat. Ini terima kasih sertifikat yang kami berikan dari pihak panitia kepada Bapak Arif Fatah. Kemudian saya sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aileen, Salam lupa warahmatullahi wabarakatuh. foto bersama Aileen. Oh, Foto-fotonya boleh foto bersama. Sebentar, Bu. Bu, tapi yang screenshot jangan saya ya, Bu. Oh gitu. Ya Atau screenshot. soalnya nanti saya tampilannya gara-gara saya share screen, tampilannya sertifnya. Andre, Oh taruh gitu. kita itu. Coba di ini dulu aja, Oh, di unsend screen dulu ya. oh Ini iya, dulu. ya sebentar. Sebentar, Mas Ibu. Wahyu, Mas Wahyu. Bapak Ibu izin, sorry nggak bisa ngasih pertanyaan. Saya lagi di perjalanan. Oh enggak. Oke, Bapak, terima kasih atas kehadirannya, Bapak. Nah, Ya, Mas Wahyu dari operator ini yang screen foto. ada nggak, Bu? Kalau nggak ada, Oh, saya baik bisa ini. tuh. Baik, baik ini. Oh ya. Gimana Oke, Mas Wahyu? saya Bisa hitung bersuara Mas Wahyu dari mungkin?
Ada nggak Ibu? Yang belum bisa on cam sebentar untuk foto teman-teman yang belum on cam, monggo. Diperlihatkan senyumnya, lagi happy. Semangatnya. Iya. Oke, ini Mas Wahyu bisa bersuara atau bagaimana Mas Wahyu? Saya juga nggak apa Bu, yang Oh, belum. Ailin aja. Oh ya udah, oke Ya. oke oke. Langsung dipandu aja nih ya. Oke, silakan. Oke teman-teman, monggo. Perlihat ke kamera dulu ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, yang terakhir ya Bapak Ibu, monggo. Boleh gaya bebas, terserah. Atau mau akun Bu? Nggak usah ya Bu? Aprin boleh, boleh. Oh ya, boleh. Aprin Monggo kalau boleh. mau akun seperti saya. Oke, saya babai 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman serta Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu alumni. Semoga sangat bermanfaat untuk webinar pada kali ini. Nah, pamit undur diri ya. Ya, terima kasih Ailin. Oke, Bu, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, sama-sama. Salam buat Pak Edi, Bu ya. Pak Edi Ongge, Bapak. Hmm. Terima kasih. Salam untuk semua Assalamualaikum. juga. Waalaikumsalam, Ge. Salam Bu buat Bu Endang, Pak Yusuf, dan Pak Oh, Andre. wah, ini Pak Andre ada ini sepertinya join sama Pak Yusuf. Nanti kami sampaikan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih ya Arif, Muhammad Arif Hattah. Sukses selalu untuk Muhammad Arif Hattah ke depannya ya. Silakan Bapak Ibu bisa live dari ruang Zoom. Terima kasih.